Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi atba'ihil hammatil lidinil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadari azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluq. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama selalu dan selalu taqarrub ilallah, selalu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita melaksanakan apa saja yang menjadi perintahnya dan sekaligus kita tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Karena Pak hadirin sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya ukuran kesuksesan hidup manusia oleh Allah hanya ditentukan sejauh mana tingkat kedekatannya atau tingkat ketaatannya. Lebih-lebih hadirin pada bulan ini, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan pengampunan dari segala dosa-dosa. Nah, oleh sebab itu hadirin, bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa, keuntungan besar bagi hamba-hamba Allah yang mendapatkan bulan Ramadan. Tapi hadirin, walaupun bulan Ramadan telah disampaikan wa huwa awwalu wa huwa rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu aitqu minan nar, bahwasanya bulan Ramadan adalah awalnya rahmat. Allah berikan rahmat sebanyak-banyaknya. Allah memberikan ampunan dari segala dosa, dan akhirnya pada bulan Ramadan ini kita akan dicatat oleh Allah dibebaskan dari siksa api neraka. Tapi hadirin, kita harus ingat, di samping itu malaikat Jibril telah memberitahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang intinya malaikat Jibril akan berdoa keburukan kepada hamba-hamba Allah, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh mengamininya. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat, atau para sahabat diajak berkumpul. Setelah itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Tangga pertama dia mengucapkan kalimah amin. Lalu yang kedua, tangga kedua dia juga mengucapkan amin. Tangga ketiga juga mengucapkan amin. Lalu para sahabat heran, kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan amin?
yang ini tidak pernah diucapkan. Ada apa ini? Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, tidak biasanya Rasul mengucapkan kalimat itu. Ada apa ini ya Rasul?" Akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Wahai sahabat, ketahuilah, tatkala aku naik mimbar, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfaru lahu." Ya Allah, celakakanlah orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan-Mu. Lalu baginda Rasulullah SAW berdoa juga mengucapkan kalimat amin, ya Allah kabulkanlah permintaanku. Lalu tangga kedua, amin yang kedua, malaikat Jibril juga berdoa, ba'uda man dzukira indahu falam yusalli alaika. Ya Allah, celakakan orang yang tahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya disebut, dia tidak bersolawat kepadanya. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulta amin. Lalu yang ketiga, ba'udamat arakal abawaihi ibaru indahu au akhadahuma yudkhilahul jannah. Ya Allah, celakakan orang yang masih memiliki orang tua yang sudah tua atau salah satu di antaranya dia tidak mampu memasukkan ke surga. Lalu dijawab, diamini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu amin. Nah, inilah hadirin pada bulan Ramadan ini yang perlu jadi peringatan untuk kita sekalian. Allah memudahkan ampunan pada bulan Ramadan. Allah menurunkan rahmat seperti turunnya hujan. Tapi kenapa sampai manusia tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Padahal banyak peluang-peluang untuk mendapatkan ampunan. Sebagaimana hadis lain menyatakan, barang siapa sholat tarawih pada hari pertama, maka semua dosa-dosanya diampuni bersih bagaikan bayi yang baru lahir. Lalu barang siapa yang sholat tarawih malam kedua, dosanya diampuni lagi bersih, dan dosanya kedua orang tuanya yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa sampai tidak bisa mendapatkan ampunan? Ini sudah kelewatan. Allah murah tapi tidak mendapatkan ampunan. Maka didoakan oleh malaikat Jibril, satu-satunya malaikat yang sangat dekat dengan Allah dan yang mengamini satu-satunya nabi yang ahadun adam, derajatnya paling tinggi, pasti dan pasti ini kabul atau ijabah. Lalu apa masalahnya? Masalah yang pertama, sampai dosa tidak diampuni pada bulan Ramadan yang semacam ini, tidak ada perubahan amal.
pada bulan Ramadan masih aktif untuk melakukan maksiat. Maksiat dari organ tubuh, maksiatnya mata, maksiatnya telinga, maksiatnya lisan, tangan dan kaki. Punya mata di bulan Ramadan tidak digunakan untuk memandang, melihat firman-firman Allah. Lisan tidak digunakan untuk baca-baca firman Allah. Bahkan sebaliknya, mata hanya digunakan maksiat lewat segala pintu, lewat HP atau lewat mana saja yang berbentuk maksiat. Lisan digunakan maksiat hanya untuk mencaci maki saudara-saudara yang lain. Lisan hanya untuk digunakan membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Maka semua maksiat-maksiat yang dilakukan pada bulan Ramadan ini menjadi penghalang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi penghalang penghapusan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu hadirin, pada penyebab yang pertama ini, mari kita hati-hati pada bulan Ramadan. Kita jauhi maksiat-maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa. Lalu yang kedua, penyebabnya apa? Kita didoakan untuk dicelakakan oleh Allah. Di sini disebutkan orang yang tahu nama Nabi Muhammad SAW disebut tidak mau bersolawat. Padahal Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang luar biasa. Sebelum diciptakan jadi Nabi terakhir, Nur Muhammad sudah berdampingan dengan kalimah La ilaha illallah. Sudah berdampingan. Bahkan Nabi Adam tatkala melakukan kesalahan, dipindah dari surga ke dunia, 40 tahun tobatnya baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu dosa tidak disengaja 40 tahun baru diterima tobatnya. Itu pun hanya gara-gara dia ingat. Kalau selama 40 tahun ini dia belum tawasul kepada Muhammad, akhirnya dia tawasul, as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, aku tawasul kepada Muhammad ala ghafartali. Oleh sebab itu ya Allah, ampunilah dosaku. Ampunilah ya Allah semua kesalahanku. Akhirnya ditegur oleh Allah, man Muhammad. Hai Adam, siapa itu Muhammad yang engkau sebut-sebut? Ya Allah, tatkala engkau menciptakan aku ya Allah, rafa ra'saku ila ngarsika, aku hadapkan mukaku ke arsmu, maktubun fihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, tatkala engkau jadikan aku hadapkan mukaku arsmu, di situ ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah berdampingan denganmu ya Allah. Akhirnya dijawab oleh Allah, wahai Adam, itu adalah nabi terakhir dari keturunanmu. Ma huwa khalaqtuka, lan aku tidak akan sekali-kali membikin kamu kalau bukan dari Nur Muhammad, atau bukan karena Nur Muhammad.
Jadi jelas dan jelas hadirin, Allah menjadikan manusia, Allah membikin kita ini hanya dari asbab Nur Muhammad. Bahkan kalau bukan tidak dari Nur Muhammad, Allah tidak akan ciptakan dunia seisinya. Berarti menunjukkan Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi yang luar biasa. Oleh sebab itu kalau nama Nabi Muhammad disebut kita tidak menjawab, kita tidak bersolawat, maka ini sudah kelewatan karena kita ini adalah umat. Bahkan solawat nilainya luar biasa, barang siapa bersolawat satu, Allah membalasnya rahmat dengan 10 kali. Bahkan solawat ini adalah penghapus dosa. Termasuk dulu umat Nabi Musa alaihissalam, ada seorang preman yang luar biasa. Tatkala preman tersebut mati, maka lingkungan gembira. Akhirnya jenazah si preman tadi dibiarkan begitu saja, tidak dirawat. Dan Nabi Musa pun juga setuju. Tapi Nabi Musa ditegur oleh Allah, wahai Musa, umatmu yang seperti itu kamu rumat. Itu semua dosa-dosanya telah aku ampuni. Dan mereka akan aku masukkan di surgaku. Nabi Musa heran, ya Allah kenapa? Umatku yang sudah kayak gitu ahli maksiat, engkau ampuni dosa-dosanya, engkau masukkan surgamu. Allah menjawab, wahai Musa, pada suatu hari umatmu telah membaca kitab Taurat. Di situ menemukan lafaz Muhammad, akhirnya dia solawat. Asbab solawatnya itulah semua dosa-dosanya telah aku ampuni. Nah inilah hadirin contoh yang dilakukan oleh umat Nabi Musa alaihi wasallam. Apalagi kita adalah umatnya. Nabinya agung, umatnya pun juga agung. Surga diharamkan untuk Nabi yang dulu sebelum Nabi Muhammad masuk surga lebih dulu. Surga diharamkan untuk umat-umat terdahulu sebelum umat akhir zaman masuk surga lebih dulu. Nah inilah kehebatan kita punya Nabi yang agung dan jadi umat yang mulia. Oleh sebab itu hadirin sekali lagi, kalau nama Nabi kita disebut kita tidak bersolawat, maka kita didoakan oleh malaikat Jibril agar kita dicelakakan oleh Allah. Lalu yang ketiga, amin, yang ketiga di situ disebut wa ba'uha man adraka abawahil qiratul indahu au ahadauma fayudkhilahul jannah. Apabila ada orang memiliki orang tua yang sudah tua atau salah satu di antaranya karena satunya sudah meninggal, dia tidak mau takdim, dia tidak mau khidmat, dia tidak mau melayani kedua orang tuanya dengan baik, maka didoakan oleh malaikat Jibril agar orang tersebut dicelakakan. Lalu apa hak kedua orang tua? Sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasul, apa hak kedua orang tua ya Rasul? Dijawab, hak kedua orang tua satu surga, satu neraka. Yang maksudnya kalau ada anak yang berbakti kepada orang tua, melayani kepada orang tua,
khidmat kepada orang tua, maka itu adalah orang tersebut tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, apabila ada orang yang durhaka terhadap kedua orang tua, maka orang itu tempatnya di neraka. Nah, inilah hadirin. Ini pada bulan Ramadan kita harus selalu dan selalu dekat kepada orang tua. Kita sayangi orang tua. Kita kasihi orang tua, kita hormati orang tua, kita layani dengan baik terhadap orang tua kita. Tapi bagaimana hadirin kalau orang tua kita sudah terlanjur meninggal? Sedangkan kita dulu belum pernah maksimal melayani kedua orang tua. Yang dulu saya belum maksimal takdim hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, lalu bagaimana? Sedangkan orang tua sudah meninggal. Di hadis lain dinyatakan kita masih ada kesempatan. Kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat dan berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana caranya? Hari-hari kedua orang tua kita doakan untuk diampuni dosanya, untuk dikasihi oleh Allah sebagaimana mengasihi kita waktu masih kecil. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selalu dan selalu kita doakan. Bila perlu kita tambah, pada bulan Ramadan kita banyak baca Al-Quran yang pahalanya kita hadiahkan kepada orang tua. Pada bulan Ramadan kita banyak sedekah yang pahalanya kita niatkan untuk kita sedekahkan kepada orang tua. Maka amalan-amalan tersebut kita oleh Allah dianggap anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Nah, ini masih ada kesempatan hadirin kita memperbaiki hubungan kepada orang tua kita. Sekali lagi hadirin, 3 amalan yang membikin terhalangnya pahala, yang membikin terhalangnya pengampunan, yang membikin terhalangnya rahmat. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman, kemampuan untuk mengamalkannya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizinal aminin wa takhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.